besar yang mandiri yang bisa menentukan sikap minimal, tahu tupoksi, bisa menunjukkan kinerja dan tahu target kerja. Dan itu sudah biasa saya lakukan, mengajak teman-teman untuk gerak dengan pola kerja seperti itu. Dan saya lihat hasilnya luar biasa. Kita mentargetkan naik kelas rumah sakit 2 kali, udah. Malahan kita kemas kadonya itu semuanya itu dengan akreditasi paripurna kemarin itu. Itu karena siapa? Bukan karena saya sebagai seorang direktur, tapi karena Bapak Ibu semua jajaran direksi, seluruh staf, semua penanggung jawab di ruangan itu sama-sama bergerak. Ini menunjukkan apa? Tatkala kita sudah tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab masing-masing, apapun itu bisa kita lakukan. Dan saya berharap besok, walaupun tidak ada keterangan di sini, tetaplah ritme kerja yang menurun. Ya. Walaupun saya sudah masuk di dalam lingkaran rumah sakit lagi, tapi minimal saya terus mengikuti perkembangan nanti. Nah itu yang saya bilang tadi, usia 10 tahun saya berharap untuk rumah sakit ini besar. Semoga baik. Terakhirnya saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Sekda, Bapak Sekda, Pak Kadis, jawab saya, Pak Dirun Rumah Sakit Depan, Pak Kabar juga, Pak Anton, dan terutama teman-teman yang setiap hari saya ajak di sini, kita direksi semua, terutama Bu PLT Direktur, saya bentuk beliau ini sama Bu Wida juga, saya bentuk pilar-pilar pelayanan di sini, termasuk Dr. Erik dalam hal pelayanan. Dr. Nyaman baru 6 bulan ya di sini ya, baru 6 bulan. Dan itu pilarnya sudah terkuat pastinya. Ya. Kemudian istilahnya pilarnya itu kalau kita bicara bilang seperti di bangunan itu ada footlightnya itu di bawahnya itu staffnya itu menjadi sebuah tembok yang bagus. Ini sudah kuat semua. Jadi tidak ada alasan rumah sakit ini akan mundur ke depan, maju terus. Ya. Sekali lagi atas apa hal-hal yang kurang berkenan selama memimpin 6 bulan di sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan itu semata-mata adalah bagian dari cara saya membentuk sebuah sistem yang kuat di rumah sakit ini. Tidak ada hal yang berbau kepentingan pribadi. Saya prinsipnya di awal pimpinan amanah adalah saya harus tutup itu dengan diri saya sendiri, baru saya akan nyaman memimpin biasa. Dan itu yang saya lakukan. Saya di sini apapun betul-betul kita tahu yang salah itu salah, yang benar itu benar, yang salah harus diperbaiki. Yang tidak bisa sama sekali diperbaiki, saya mau kita kembalikan ke Pak Kadis biasanya untuk diberikan tempat yang lebih pas, bukan di rumah sakit. Itu pola yang saya terapkan di sini. Dan ternyata memberikan hasil yang cukup bagus. Dan ini bisa lakukan ke depan bisa lebih jalan terus. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf bila saya ada kecewa selama saya di sini. Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kadis, mohon maaf sebesar-besarnya. Pak Dirut juga, teman-teman semua. I love you. Bapak ini jadi bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bapak Asisten yang saya hormati, Pak Kadis yang saya hormati, Pak Direktur Privat, saudara saya Pak Dr. Aan yang saya hormati dan saya banggakan, rekan para pimpinan dan segenap keluarga besar di Cerdas Anak Muda yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah
Mari pada kesempatan yang sangat baik ini kita menjadikan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kita semua nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada pagi siang hari ini semua kita dalam keadaan sehat lahir dan batin dapat menghadiri acara serah terima jabatan dari Pak Dirut yang terdahulu, Pak yang selanjutnya akan diserahkan mandatorinya kepada Pak Kadinkes, karena formasi yang ada di sini masih on proses untuk didefinisikan. Pertama, yang kami perlu sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Dr. Han yang sudah tidak kurang dari 6 tahun sudah memimpin rumah sakit ini. Tidak hanya memimpin tetapi mulai merintis keberadaannya, mengisi dan menumbuh kembangkan sehingga sampai kepada keadaannya yang saat ini. Ini tentu bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Tadi sudah beliau sampaikan sendiri, mengawali sesuatu yang diharapkan bisa dapat tumbuh berkembang lebih baik itu tidak mudah. Tetapi alhamdulillah beliau dengan semangat dan motivasi yang ada justru mampu untuk mengajak rekan-rekan semua yang ada di sini, teman-teman semua yang ada di sini, untuk secara perlahan tapi pasti untuk mewujudkan mimpi besar di awal, menjadikan rumah sakit ini yang layak untuk menjadi rumah sakit yang dipercaya oleh masyarakat di dalam memberikan pelayanan kepada mereka dalam bidang kesehatan. Dan hasilnya sudah kita lihat sendiri. Ini alhamdulillah semua karena kerja keras yang sudah diawali oleh beliau bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Bagaimana membentuk karakter, bagaimana membangun sebuah sistem di dalam rumah sakit yang diinginkan menjadi tumbuh dan besar dengan baik, yang diawali dengan keadaan yang dari nol, dari rumah sakit Pratama menjadi rumah sakit kelas D, sekarang mulai bergerak lagi menjadi rumah sakit kelas C, dan sebentar lagi C dengan merasa B. Karena plannya sudah ada dari awal, bagaimana merencanakan itu untuk menjadi rumah sakit yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita melihat apa sih fungsi atau tugas pemerintahan, salah satu tugas pemerintahan dan sekian banyak fungsi pemerintahan ini adalah fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang transportasi, di bidang pendidikan dan bidang-bidang lain. Nah, salah satu fungsi pelayanan yang harus dibangun dan pemerintah itu adalah fungsi pelayanan kesehatan. Jadi apa yang beliau laksanakan itu adalah bukan merupakan keinginan pribadi, tetapi ini adalah merupakan amanat undang-undang yang sudah diberikan kepada pemerintah baik di pusat, di provinsi, di daerah, yang semua itu dijabarkan di dalam tugas pokok dan fungsi OPD yang ada di masing-masing daerah. Bahwa membentuk sesuatu memang kadang-kadang dibutuhkan sesuatu yang keras. Membentuk kekerasan, disiplin itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya kalau tidak ditumbuhkan. Nah, menumbuhkan disiplin seharusnya datang di dalam diri, tetapi tidak semuanya bisa seperti itu. Dengan disiplin yang baik, dengan komunikasi yang baik, apa yang tadinya kelihatan dan kita rasakan berat di awal, lambat laun teratasi dan akhirnya semua menjadi mudah. Tidak ada prestasi, tidak ada kepercayaan yang bisa kita peroleh tanpa berdisiplin yang baik, tanpa bekerja keras. Karena tidak semua orang yang punya kemampuan baik, tidak semua orang yang punya kemampuan luar biasa bisa dipercaya. Tidak semua. Jadi yang paling mahal adalah kepercayaan. Oleh karena itu pesan saya kepada kita semua, ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan di posisi apapun itu, maka peganglah kepercayaan itu, peganglah amanah itu. Saya percaya dengan keluarga besar kita yang ada di sini, bahwa beliau tadi sudah menyampaikan bahwa semua apa yang dimiliki oleh Pak Dr. Han sudah dituangkan kepada teman-teman.
ilmu tentang manajemen, tata kelola, itu semua sudah diwariskan, sudah dikeluarkan semua, sehingga teman-teman manajemen yang ada di sini sudah memiliki kekuatan yang sama. Ya, semua pilar-pilarnya yang ada di sini sudah kuat. Selanjutnya dari Pak Dr. Han akan diserahkan kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan. Tentu beliau dengan tanggung jawab utamanya sebagai Kepala Dinas Kesehatan tidak akan bisa memberi waktunya, memberi tenaga dan pikirannya secara penuh seperti Pak Dr. Han yang menjadi diri di sini. Tentu sebagian dari waktu dan tenaga pikirannya saja yang bisa diarahkan kemari. Sisanya akan mengurus Kota Barat secara keseluruhan di bidang kesehatan. Kami di jajaran pemerintah daerah, Pak Asisten, Pak Bupati, Wakil Bupati sangat percaya dengan teman-teman di sini bahwa Bapak dan Ibu akan mampu untuk membackup siapapun penerus dari Pak Dr. Han dan pengganti sementara pejabat negara yang ada di sini nanti beliau akan untuk menjalankan keseharian rumah sakit ini tanpa harus mengurangi sedikit pun kualitas yang harus diberikan seperti Pak Direktur berikutnya masih ada, bahkan bisa meningkat. Ini tentu yang menjadi harapan kami dari jajaran pemerintah Kota Barat, dari pimpinan tertinggi, saya sendiri, Pak Asisten dan kita semua tentu yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan dengan tekad dan semangat yang seperti itu, masyarakat kita di wilayah Kecamatan Lambada dan sekitarnya akan memiliki kebanggaan punya rumah sakit ini, akan memiliki kebanggaan punya pelayan-pelayan seperti Bapak dan Ibu dan kita semua yang ada di sini. Nah, karena itu memang sangat kita harapkan Bapak sekalian ya. Jadi kita ingin Bapak Ibu dan kita semua menjadi kebanggaan masyarakat karena kita mampu melayani masyarakat kita dengan harapan sesuai dengan terbaik yang mereka inginkan dari kita semua. Terakhir Bapak sekalian, serah terima jabatan di dalam sistem pemerintahan kita ini mutlak, karena inilah titiknya, titik nolnya. Nah, pengganti itu akan bisa memulai, ada titik nolnya ada di sini. Dan serah terima jabatan ini dituangkan di dalam peraturan, yaitu peraturan Bupati nomor 28 2019. Itu sudah dituangkan di dalam peraturan Bupati bahwa setiap pejabat, baik itu di eselon 4, eselon 3, eselon 2 yang meninggalkan jabatannya karena pergeseran dan lain sebagainya, maka dia wajib ataupun yang pensiun wajib untuk menyerahkan jabatannya kepada yang lain. Karena itu hari ini kita diundang semua untuk menyaksikan bahwa beliau sudah melepas tanggung jawab itu baik secara moral maupun secara administrasi, dan itulah yang kita saksikan pada kesempatan kali hari ini kepada beliau Pak Kadikas sampai nanti ada pejabat baru. Dan Pak Kadikas pun nanti ketika sudah ada pejabat yang definitif, beliau akan menyerahkan kembali dari titik nol pada pejabat yang baru itu, dari mana dia akan mulai untuk melaksanakan tugas di situ. Saya kira itu baru sekalian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan dan sampaikan kepada kita semua. Saya hanya ingin memberikan stressing kepada apa yang beliau sampaikan tadi. Tidak ada hal-hal baru, tidak ada hal lain yang saya sampaikan, hanya ingin menguatkan apa yang beliau sudah sampaikan, bahwa kita harus yakin apa yang disampaikan oleh beliau tadi memang keluar dari lubuk hati beliau yang paling dalam dan untuk dilaksanakan oleh kita semua keluarga besar yang ada di sini. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala adanya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.